Kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar telinga. Hadhihi udhunun. Al-udhunu ... Ini telinga. Telinga ini untuk apa? A. Lis-sama'i, untuk mendengar. Ba. Linadhiri, untuk melihat. Ja. Libasori, untuk melihat. Yang da linazhadi, untuk bertapa. Sudah jelas ya, telinga itu untuk mendengar. Jadi nomor 7 jawabannya yang A. Lis-sama'i. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan potongan bacaan berikut. Wahadhihi ukhti. Dan ini saudariku. Ismuha Zainab. Namanya Zainab. Hiya muhandisatun nasyilpotun. Dia seorang insinyur yang aktif. Wahada akhi. Dan ini saudaraku. Ismuhu Ridwan. Namanya Ridwan. Huwa muwadhafun mujtahidun. Dia seorang pegawai yang pekerja keras. Kalimat yang mengandung susunan isyarah lil mufrad, isim, sifat, yaitu, masih ingat ya materi isyarah lil mufrad? Isyarah lil mufrad itu ada ini dan itu. Ini untuk laki-laki yaitu hadza. Ini untuk perempuan yaitu hadhihi. Kemudian itu untuk laki-laki dzalika. Itu untuk perempuan tilka. Isim itu bisa nama benda ataupun nama orang. Sifat itu mengikuti nama benda atau nama orangnya. Contoh, misalkan menggunakan kata ini yang laki-laki, berarti isim, nama benda atau orangnya juga harus yang tergolong laki-laki. Kemudian sifatnya harus mengikuti. Misalkan guru tulis di sini ya. Ini Latif. Ini Latif, dia seorang murid yang pandai. Ini berarti pakai hadza. Hadza Latif, nama orang ya. Nama orang laki-laki. Dia berarti huwa, seorang murid, tilmidun yang pandai. Pandai itu mahirun. Karena dia laki-laki jadi mahirun. Kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, hadza akhi wa huwa muwadhafun. Ini saudaraku dan dia seorang pegawai. Berarti A tidak mengandung kata sifat. Yang B, hadza akhi ismuhu Ridwan. Huwa muwadhafun mujtahidun. Ini saudaraku namanya Ridwan. Dia seorang pegawai yang pekerja keras. Oke, kita simpen dulu jawaban B. Kita lihat yang Ja.
Hiya muhandisatun nasyitatun. Dia seorang insinyur yang apa tadi? Nasyitatun, insinyur yang aktif, giat. Untuk yang ja tidak ada isyarah lil mufrad, karena isyarah lil mufrad itu ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Berarti yang ja bukan jawabannya. Kemudian yang da, hadza Zainab muhandisatun nasyitatun. Ini Zainab insinyur yang giat atau yang aktif. Kita lihat yang da, hadza Zainab muhandisatun nasyitatun. Untuk yang da itu artinya ini Zainab insinyur yang aktif atau insinyur yang giat. Sebenarnya yang da itu untuk artinya itu sudah menunjukkan isyarah lil mufrad, isim dan sifat. Tapi disayangkan sekali, hadza yang harusnya untuk laki-laki digunakan untuk Zainab yang sebenarnya dia seorang perempuan. Berarti jawabannya untuk nomor 8 adalah ba. Lihat soal nomor 9. Ada percakapan antara tanda plus dan tanda min. Plus, undur ilal hayawanat fi hadhil hadiqah. Lihatlah ke hewan-hewan di kebun binatang ini. Min titik-titik fi hadhil hadiqati kittun titik-titik di kebun binatang ini kucing, plus na'am fiha kitun, ya itu kucing. Kira-kira titik-titiknya diisi kata tanya apa? Kita lihat. A, aina, di mana? Ba, mada, apa? Ja, hal, apakah? Da, kam, berapa? Kalau jawabannya ya itu kucing, berarti pertanyaannya iya, hal. Kita coba ya. Hal fi hadhil hadiqati kitun, apakah di kebun binatang ini ada kucing? Naam, fiha kitun. Ya, ini kucing. Jadi nomor 9 jawabannya yang ja. Nah, untuk nomor 10 di sini ada as-sariru fil ghurfatin naumi. Tempat tidur atau ranjang di kamar tidur. Fil ghurfatin naumi titik-titik. Di kamar tidur ada. Nah, masih ingat? Untuk soal nomor 10 ini masuk pada materi mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu ism atau nama benda di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Nah, khobar adalah keterangan setelah mubtada, berkedudukan sebagai predikat. Di sini as-sariru itu berkedudukan sebagai mubtada. Fil ghurfatin naumi itu berkedudukan sebagai khobar. Nah, sekarang kita balik menjadi fil ghurfatin naumi titik-titik. Kalau dibalik, fil ghurfatin naumi ini yang awalnya berkedudukan sebagai khobar menjadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Nah, titik-titik ini adalah rubahan dari as-sariru atau mubtada menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Jadi
Yang titik-titik ini sudah jelas, pasti jawabannya sariru. Sekarang kita lihat di opsi jawaban. A. Ghurfatun, jelas salah ya. B. Al-ghurfatu, ini juga jelas salah. Yang ja sarirun, yang da as-sariru. Nah, cara menentukan yang ja atau yang da, kita lihat kembali ke sini soalnya. As-sariru ini berbentuk mubtada. Mubtada. Karena kenapa? Ini berbentuk mubtada. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam. Kemudian ketika berubah menjadi mubtada muakhor, maka tidak diberi alif lam. Jadi sudah pasti jawabannya yang ja, sarirun. Oke. Sekarang ke nomor 11. Fil ma'mali hasubun. Fi itu di, ma'mali itu laboratorium, hasubun itu komputer. Kalimatun fil ma'mali ya titik-titik. Kalimat fil ma'mali itu sebagai apa? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A khobar, yang B mubtada, yang ja mubtada muakhar, yang da khobar muqaddam. Ini fil ma'mali hasubun itu posisinya sama dengan yang nomor 10 yang belakang ini. Fil ghurfatin naumi. Jadi kalimat fil ma'mali itu kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Jawabannya yang da.